Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Agnes. Baik, yang pertama adalah lokasi pengambilan sampel. Lokasi pengambilan sampel berada di TPA Terjun, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, yang memanfaatkan tanah seluas di atas 10 hektar. Area ini berada di antara aliran Palu Nibung dengan Palu Terjun yang berjarak sekitar 5 km dari garis pantai. Saluran drainase di TPA pada saat tidak hujan, sebagian akan tergenang oleh air lindi yang berasal dari timbunan sampah di atasnya, yang dimana sebagian air lindi pada saluran drainase ini masih bermuara langsung ke palu dan kolam di sekitar TPA. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Udah, masih belum tertukar ya? Belum tertukar. Gini aja ya, kayaknya kurang bagus jaringanku. Oke. Di sini saya akan melanjutkan apa itu tentang parameter air. Yang pertama itu ada parameter fisika. Itu terdiri dari kecerahan. Dalam parameter fisika ini, kecerahan berkaitan dengan proses fotosintesis yang terdapat di protein tersebut. Dari parameter ini, kita bisa mengetahui sejauh mana kemungkinan terjadinya proses asimilasi yang dilakukan oleh makhluk hidup atau tumbuhan dalam air. Nah, kecerahan juga sebagai penentu pencerahan yang berasal dari kilauan sasaran, ukuran cahaya di dalam air yang disebabkan adanya partikel, koloid, serta suspensi dari bahan pencemar seperti limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada suhu. Suhu air dapat dipengaruhi dari berbagai macam hal seperti lamanya penyimpanan matahari, penyinaran matahari, pertukaran panas antara udara dengan air, posisi ketinggian tempat atau geografis, kanopi oleh vegetasi tumbuhan di atas perairan, kegiatan manusia seperti pembuangan limbah panas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada parameter kimia yang terdiri dari satu, tingkat keasaman pH. Kualitas air yang baik harus memiliki tingkat derajat keasaman netral, artinya tidak terlalu asam ataupun basa. Tingkat keasaman menjadi parameter penting sebab mempengaruhi tingkat kesuburan perairan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Jika terlalu asam, sudah tentu dapat membunuh makhluk hidup sebab kandungan oksigen di dalam air berkurang. Yang kedua itu ada oksigen terlarut atau DO. Adanya oksigen di dalam suatu perairan berkaitan erat dengan suhu. Oksigen terlarut akan berkurang saat suhu air semakin tinggi. Dapat dikatakan jika semakin tinggi oksigen tersebut, oksigen terlarut yang ada di suatu perairan, maka semakin baik pula kualitas air tersebut. Yang ketiga ada salinitas. Salinitas sendiri dapat diartikan sebagai total konsentrasi dari semua ion terlarut di dalam air. Kadar salinitas di suatu perairan dapat diketahui dengan cara menghitung jumlah klor yang ada di dalam suatu sampel atau klorinitas. Yang terakhir ada alkalinitas, yaitu kapasitas air dalam menetralkan tambahan dari asam tanpa menurunkan tingkat keasaman atau pH. Alkalinitas dapat dijadikan sebagai buffer terhadap pengaruh pengasaman. Bagi petani tambak ikan maupun udang, alkalinitas sangatlah penting terutama dalam menekan fluktuasi
tingkat kesamaan air di pagi hari dan siang, serta menentukan tingkat kesuburan alami pada perairan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ini ya? Yang biologi. Yang biologi. Hmm. Ini Sari nggak ada suaranya. Yang selanjutnya adalah parameter biologi. Yang pertama yaitu plankton. Plankton merupakan salah satu organisme di perairan yang memiliki ukuran sangat kecil dan bergerak sesuai dengan arah arus air. Jika jumlah plankton di suatu perairan tinggi, maka keberlangsungan hidup seluruh organisme di dalam air tersebut akan terjaga. Yang kedua ada ikan. Apabila di dalam suatu perairan jumlah ikan sangat sedikit atau tidak ada sama sekali, dapat dikatakan bahwa perairan tersebut memiliki kualitas air yang buruk. Selanjutnya. Selanjutnya adalah metode sampling. Pada kali ini kami menggunakan metode survei dan cara menentukan titik pengambilan sampelnya itu secara purposive sampling, di mana purposive sampling itu adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Setiap pengambilan sampel air di setiap lokasi TPA dicatat dengan menggunakan alat GPS atau Global Position System. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah prinsip analisis parameter. Yang pertama BOD. Prinsip pengukuran BOD yaitu sampel uji ditambahkan ke larutan pengencer dengan oksigen yang telah ditambahkan larutan nutrisi, kemudian diinkubasi di ruangan gelap pada suhu 20 derajat Celcius kurang lebih 3 derajat Celcius selama 5 hari. Nilai BOD tersebut dihitung berdasarkan selisih konsentrasi oksigen terlarut 0 sampai 5 hari. Bahan kontrol standar dalam uji BOD ini digunakan larutan glukosa dan asam glutamat. Yang selanjutnya ada COD. Prinsip analisis COD adalah penambahan sejumlah kalium dikromat sebagai oksidator yang ditambahkan perak sulfat sebagai katalisator, kemudian dipanaskan dalam beberapa waktu tertentu. Kelebihan kalium dikromat dititrasi sehingga bisa diketahui banyaknya kalium dikromat yang dipakai untuk mengoksidasi bahan organik dalam sampel sehingga nilai COD dapat dihitung. Yang selanjutnya. Yang ketiga ada pH. Prinsip pengukuran pH adalah berdasarkan nilai pH yang didapatkan. Nilai pH berkisar 0 sampai 14, di mana nanti pH dengan nilai 7 dikatakan netral, sedangkan kurang dari 7 dikatakan asam dan lebih dari 7 dikatakan basa. Nilai pH sama dengan 7 dikatakan netral karena nilai ion H+ dan ion A- terlarutnya berada pada jumlah yang sama, yaitu 10 sampai 7 pada kesetimbangan. Yang selanjutnya ada temperatur atau suhu. Temperatur atau suhu dinyatakan dengan satuan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada TSS, yaitu prinsip analisisnya dengan contoh uji yang telah dihomogen disaring dengan kertas saring yang telah ditimbang. Residu yang tertahan pada saringan dikeringkan sampai mencapai berat konstan pada suhu 103 sampai 105 derajat. Kenaikan berat
saringan mewakili padatan tersuspensi atau TSS. Kemudian jika padatan tersuspensi menghambat saringan dan memperlama penyaringan, diameter pori-pori saringan perlu diperbesar atau mengurangi volume contoh uji. Untuk memperoleh estimasi TSS, dihitung perbedaan antara padatan terlarut total dan padatan total. Baik, akan saya lanjutkan metode analisis parameter. Yang pertama itu pengukuran BOD. Pengukuran BOD dilakukan dengan cara diambil 500 ml sampel lindi, kemudian dilakukan 5 sampai 100 kali pengenceran dengan menggunakan aquades. Lalu peningkatan kadar oksigen diaerasikan dengan aerosol bakteri selama 5 menit. Kemudian dipindahkan sampel air lindih tersebut ke dalam botol BOD gelap dan terang sehingga penuh. Lalu dianalisis kadar oksigen terlarut satu dari sampel air lindi yang berada dalam botol BOD terang. Sedangkan sampel air lindi pada botol BOD gelap diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari dan kemudian ditentukan kadar oksigen terlarut dalam. Rumusnya seperti tertera dalam pada slide. Yang selanjutnya itu pengukuran pH. Pengukuran pH ini dilakukan dengan menggunakan pH meter. Terlebih dahulu dikalibrasi alat pH meter dengan menggunakan aquades. Kemudian dikeringkan dengan tisu, selanjutnya itu dibilas dengan elektroda dengan sedikit sampel lindi dan dicelupkan elektroda ke dalam sampel lindi sampai pH meter menunjukkan pembacaan tetap dan dicatat hasil pembacaan skala atau angka digitalnya. Yang ketiga itu pengukuran temperatur. Pengukuran temperatur sampel lindi menggunakan termometer digital inframerah dan ditembakkan bagian inframerah ke dalam ke bagian kolam dari penampungan lindi. Skala dibaca pada layar digital yang tertera pada termometer. Yang selanjutnya itu perhitungan total suspended solid. Penghitungan TSS ini dilakukan dengan cara menyiapkan filter dan vakum pump, lalu disaring 2 kali 20 mm aquades dan dibiarkan penyaring selama 2-3 menit untuk mengisap keling air. Kemudian dikeringkan kertas saring dalam oven selama 1 jam pada temperatur dan setelah itu kemudian lindi dengan ukur dan disaring menggunakan kertas filter yang telah ditimbang. Lalu keringkan filter oven dengan 100 derajat sampai 105 derajat 1 jam dan didinginkan di dalam desikator kemudian ditimbang. Jadi ini tertera juga di layar slide rumus perhitungan TSS. Adalah hasil presentasi kami dari demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih.